Anna Joyce adalah penyandang disabilitas. Aku akan merawatnya seumur hidup. Tapi Madison Clayton tidak boleh disakiti. Ayahnya menyelamatkanku 9 tahun lalu. Aku dari tim penyelamat pertama Kota Laut. Aku Anna Joyce, putri Kapten Anna Joyce. Aku datang hari ini untuk menuntut keadilan dari pihak berwajib. Bahkan jika aku bangkrut, Madison tidak boleh celaka. Mimpinya menjadi bintang. Bagaimana dia menanggung Scandale Hit and Run D8. Anna Joyce tidak sadar dan lumpuh. Dia paling mudah dikendalikan. Tapi jika Nyonya Joyce Takmau mencabut tuntutan ke Nyonya Clayton, Bukan urusanmu. Ikuti rencana. Madison harus tetap benar-benar aman. Selain itu, Pastiquant Anna Joyce. tak bisa merekonstruksi kejadian. Sebeknya. Dia tarik tuntutan sendiri. T.N. Gordon. Obat itu bisa mematikan. Mematikan itulah tujuanku. Sudah kukatakan. Kita harus lindungi Madison. Sean. Madison, kenapa kau di sini? Seharusnya kau istirahat. Apa kakak Anna? Baik-baik saja? Ini semua salahku. Tak apa. Bukan salahmu. Kecelakaan mobil itu. Hanya kecelakaan. Apa kondisi membaik? Kepalaku masih pusing. Tapi aku khawatir pada kakak. Harusnya aku lebih hati-hati mengemudi. Ini semua ulahku. Dia mabuk lalu menabrak kita. Tapi berlagak seperti korban tak bersalah. Aku ingin mencabik mulutnya. Aku harus cepat pulih. Dan bisa bergerak lagi. Cukup. Berhenti menyalahkan diri. Ini bukan kesalahanmu. Kata dokter. Anna akan pulih. Sean. APA Kira. Kakak Anna menyalahkanku? Tentu tidak. Dia akan memaafkan. Madison. Cotter la Lubecati. Aku akan angkat di luar. Kakak Anna. Cepatlah sadar. Sean sangat khawatir. Tapi sejujurnya, kau takkan bangun. Sean akan jadi milikku. Sister Anna sedang APA kau? Apa kau pura-pura pingsan? Madison Clayton. Pembunuh. Sister Anna, aku tahu kau membenciku. Jika perlu, akan kuberikan nyawaku sebagai gantinya. Walau tak sengaja memukulmu, jika membunuhku meredakan sakitmu, lakukan saja. Madison datang dengan niat baik. Kau malah membalas jahat. Tidak. Itu tidak benar. Dia yang... Aku salah. Jika kau mau balas dendam, aku rela. Tapi Suster Anna,
Jangan pura-pura pingsan untuk dapat simpati Sean. Tahu tak seberapa khawatirnya dia? Aku tidak berpura-pura. Q-Cup. Tidak acting? Kenapa tadi tidak bereaksi? Tidak pura-pura, kenapa baru sadar? Sat Madison Datan. Sean Gordon. Kau pantak percaya padaku? Sampai kapan kau terus berpura-pura? Sean, ini semua salahku. Aku membuat Anna ketakutan. Ini salahku. Aku gagal melindungi. Tinggal di ruang rawat pribadiku dan istirahat. Jangan keluar-keluar. Sean? Bersikaplah baik. Tian Gordon. Kondisi istrimu kritis. Kami menemukannya tepat waktu. Dia baru saja pingsan lagi. Tanda vitalnya sangat tidak stabil. Dia butuh operasi segera. Apa kau yakin dia tidak pura-pura? Dia pura-pura pingsan tadi. Sekarang benar-benar pingsan. Anna. Jean-Gans Salacan Acu. Aku harus melindungi Madison. Saat umur 15 tahun, aku selamat dari gempa besar. Kakiku tertimpa reruntuhan. Terjebak reruntuhan 4 hari. Kukira akan mati di sana. Di saat terpuruk, ayahnya menemukanku. Dia menggali manual berjam-jam. Akhirnya terlihat sinar. Penilamatan Empire Tiba. Lalu gempa susulan datang. Dia mendorongku naik tap. Ayah. Itu ayahku. Untungnya, dia punya anak perempuan. Kucari selama 9 tahun. Ketemu keturunan Clayton terakhir. Madison Clayton. Tidak. Aku anak kandungnya. Jas adalah nama keluarga ibuku. Budi penyelamatannya tak akan kusianati. Anna. Ketawila. Kaka. L'impu. Kau tetap istri. Satu-satunya. Kau adalah istriku. Satu-satunya milik. Di hidup ini, aku akan bekerja keras membalas. Aku akan menebus seumur hidup. Kupastikan kau terawat. Sepanjang hidupmu. Pengabdian nyonya padamu. Gilas bagi kami semua. Balaslah jasa sukamu. Tapi kenapa menggerbangkan? Siapkan semuanya sekarang. Enggak. Hanya obat terbaik. Thermal. Paling aman. Paling Monjure. Jangan tinggalkan jejak. Ana tak boleh tahu. Pergis et Caron. Ya. Aku akan kasih tahu dia kemaran. Anna. Mafkan Acu. 5 tahun kita mencintai. Dia bersumpah mencintaiku. Kenangan indah kita. Hangat dan berharga. Kini melukai hati bagai luka yang tak kunjung sembuh. Kuingin cinta sederhana. Kebahagiaan biasa. Tapi pria yang kucintai merencanakan kehancuranku. Sean Gordon. Mengapa lakukan ini padaku?
Anna. Co. Docté. Anna akan segera sadar. TAPI. Kita kehabisan waktu. Biarlah terjadi. Kutolak cinta Sean. Ku minta keadilan. Untuk setiap air mata. Setiap luka yang dibuatnya. Ku buat dia membalas, sambil berlutut. Amankan semua rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hancurkan semuanya. Kirim tim untuk pemeriksaan ulang. Pastikan tidak ada celah. Madison tidak boleh terkena dampak apapun. Tidak boleh ada saksi yang melawan Madison. Benar. Buat bukti sempurna tanpa celah. Jangan sampai ada kesalahan. Dan semua ini harus disembunyikan dari Anna. Jika ada yang ceroboh, akan kuhabisi. Anna. Pengorban en mu. Akan kubalas. Pengorbanan? Baginya, aku hanya bidak yang bisa dikorbankan. Digunakan lalu dibuang. Tapi Madison Clayton. Dialah yang benar-benar dilindunginya. Sean. Di kehidupan ini, apakah kau akan selalu mencintaiku? Anna. Terima kasih untuk putri kita. Sympacu. Bahkan dengan taruhan nyawa. Akan kulindungi kalian berdua. Dunia melihat kita sebagai jodoh, pasangan surgawi, tapi kenyataan kejam. Kebohongan dan luka. Itulah kisah cinta kita yang rumit. Yanyi kosong. Sama buruknya dengan kebohongan. Tuan Gordon. Obat ini masih tahap uji coba. Haruskah kita tunggu asisten Foster? Lanjutkan sekarang. Waktu kita mepet. Tunggu. Tunggu. Efek sampingnya parah? Dengan pengaturan dosis yang tepat, umumnya aman. Tik-tik, seperti hitungan mundur, menuju akhir hidupku. Lakukan suntikannya. 3 kata itu, membuatku putus asa. Jangan khawatir. Ini akan berlalu. Aku akan selalu ada. Untukmu. Apa ini benar-benar akan berlalu? Anna. Aku akan menemani. C'est la mania. Anna. Aku bersyukur memilikimu. Bertemu dengan adalah hal paling beruntung. Dalami du cul. Apa yang terjadi padaku? Kakiko. Kenapa ini? Sean. Syukurlah. Akhirnya kau sadar. Aku membuat sup ini khusus untukmu. Mau mencoba? Aku tidak mau. Tidak nafsu makan. Bagaimana perasaanmu? Ada keluhan lain? Masih sakit? Dokter sudah menunggu di luar. Akan kuminta ganti perbanmu. Tidak usah. Setelah pulih nanti, mari berlibur ke luar negeri. C'est-tu jus? Aku ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba saja. Kenapa ingin pulang sekarang? Setelah nyaris meninggal ini, Selamat sekara Ayaib. aku sangat rindu rumah. Oke, setelah kondisimu membaik, aku akan pulang bersamamu.
Aku sendiri belajar membuat sop ini. Kobala. Schon Gordon Takperna. Masuk ke dapur. Tapi dia belaya masak. Khusus untukku, sop ini mungkin berisi obat yang bikin orang jadi bodoh. Kalau aku tetap bingung secara mental, dia bisa memanipulasi aku lebih mudah. Apa? Tak percaya kemampuan aku? Kamu butuh nutrisi tepat untuk cepat pulih. Raza Sakitmu. Menyakiti aku. Aku tidak mau. Ini aku buat sendiri, seteguk saja, jadi anak baik. Sean, aku benar-benar tidak mau. Aku tak akan minum lagi. Nah, gitu dong, 1 teguk. Minum. Aku tak bisa minum lagi, sekali ini saja. Oke. Lupakan saja. Kak Sean. Wifi aku tidak bisa nyambung. Tolong bantu aku. Kak Anna, APA. Ini kamarmu? Oh, Tante Wells cuma bilang, Kak Sean ada di atas. Jadi aku naik ke sini. Apa aku mengganggu istirahatmu? Kenapa kau di sini? Kenapa dia diizini? Kenapa kau biarkan pembunuh tinggal di rumahku? Anna, di rumah sakit, kau sembarangan meledak dan melukai Madison. Diaber Bezarati. Mencabut tuntutan, perawatan di rumah, lebih baik untuk pulih. Aku tindang dia kesini. Untuk memulihkan diri, untuk menebus kesalahanmu. Kedermawanannya? Dia cuma pura-pura di rumah sakit. Menebus kesalahanku? Aku yang jadi lumpuh. Bukannya itu salah dia? Kukup. Aku tak mau dengar soal rumah sakit lagi. Aku tidak buta. Sejak kecil, tak ada yang peduli padaku. Kak Sean, memberiku sedikit perhatian. Kak Anna, takkan marah kan? Kak Anna, jika kau curiga padaku, tak apa. Tapi katakan, curiga pada Kak Sean, menaruh obat ini kan? Enak sekali. Masakan Kak Sean luar biasa. Sap ini penuh dengan perhatian tulus. Kak Sean, coba juga. Bayar Kak Anna attack menjara. Kita berkomplot melawannya. Aku ingin kau cepat pulih, karena kau tak menghargai. Lupakan saja, tenangkan diri sendiri. Mereka semua meminumnya? Mungkinkah Aku yang berpikir berlebihan? Sean Gordon Masih mencintaiku? APA mungkin dia membiusku? Apa aku salah menuduhnya? Sean Gordon bilang ingin membalas kebaikan. Tapi sebenarnya, kasihan pada wanita di kursi roda. Belas kasihnya keliru, mengandalkan dia. Hanya akan celaka. Untuk mengakhiri ini, aku yang akan urus. Kenapa kamu di sini? Kamu sakiti ibuku, wanita jahat. Bella, tebak apa? Tante bawakan hadiah. Wah, ini Labubu, seri konser hutan. Tada, ini untukmu. Wah, ini edisi rahasia. Edisi rahasia. Kamu suka? Semua ini untukmu. Madison. Terima kasih. Sean, Kilyargamar, adalah keluarganya juga. Jangan khawatir.
Madison. Tenang saja. Aku akan melindungimu dari bahaya apapun. Kamu tidak akan terluka lagi. Aku percaya padamu. Baiklah, pergi kerja dengan tenang. Aku akan urus semuanya di sini. Percayalah padaku. Han, terima kasih untuk hadiahnya. Tapi jangan berani-berani menghina ibuku lagi. Kalau tidak, aku akan mengembalikan semua hadiah ini padamu. Tentu saja. Kenapa aku harus bicara buruk tentang ibumu? Aku ingin dia cepat sembuh juga. Anak yang polos sekali. Ngomong-ngomong, Bella. Aku punya sesuatu di sini bernama permen ajaib. Ini bisa bantu orang sembuh lebih cepat. Lihat, Tante sempat pusing beberapa hari lalu kan? Setelah minum ini, aku merasa jauh lebih baik. Tante, boleh minta untuk ibuku? Aku ingin dia cepat sembuh. Permen ajaib ini langka. Stokku tinggal sedikit. Tolong, aku mohon. Jika bisa bantu ibu sembuh, aku rela lakukan apapun. Aku tukar dengan Labubu edisi langka. Cool. Sulit bagiku melepas. Tapi karena kamu anak baik, Bella, dan kamu selalu sopan dan menggemaskan, aku akan memberimu TAPI. Kamu harus janji satu syarat. Sira APA? Aku belum putuskan syaratnya apa. Nanti kalau sudah terpikir, aku beritahu. Si Ceju, kita janji kelingking. Janji 100 tahun. Tahun, jangan dilanggar. Langgar, jadi babi gendut. Oh ya, Bella, permen ajaib ini akan hilang khasiatnya. Kalau kamu beritahu siapapun. Mengerti? Jadi, kamu harus simpan rahasia ini baik-baik. Bahkan orang tuamu. Tak boleh tak. Mulai hari ini, wanita Tabaring ITU akan jatuh dalam kegilaan abadi lewat bak dari anaknya, Terzayang, Selenka demi Selenka. Vanita Berakun itu, Madison Clayton. Berani menyusun rencana jahat seperti itu untuk menyakitiku melalui anakku sendiri. Putriku Bella. Lebih baik aku yang menderita daripada biarkan siapapun menyentuhmu sekalipun. Baiklah. Madison Clayton, Sean Gordon. Bukankah kalian semua ingin agar aku jadi gila? Aku akan berikan persis yang kalian inginkan. Ibu. Anna. Apa ini? Permen ajaib. Ibu, kalau ibu makan, nanti ibu bisa cepat sembuh. Baik. Ibu akan memakannya. Ibu, cepat sembuh ya. Bella. Ibu perlu bicarakan hal sangat penting denganmu. Berjanjilah pada ibu. Masalah ini harus tetap di antara kita. Ini rahasia kita. Lebih penting daripada permen ajaib itu. Nyonya, aku melihat Nona Clayton tadi di kamar Nona Bella cukup lama. Dengan pintu tertutup, entah apa yang mereka bicarakan. Sebaiknya Nyonya memperhatikan hal ini. Di rumah yang dingin ini, dialah satu-satunya yang masih punya nurani. Terima kasih, Tante Wells. Aku mengerti. Tante Wells. Ada sesuatu.
Hanya tante yang bisa bantu. Saat tante belanja besok, antarkan paket ini ke alamat ini. Serahkan langsung ke seseorang bernama Alet. Tugas ini jangan sampai diketahui orang lain. Bella. Permen ajaib yang kuberikan. Waktu lalu, apa ibu sudah memberikannya ke mama setiap hari? Ayah, aku pastikan mama memakannya setiap hari. Tapi permennya sudah habis. Tant, bisa minta lagi? Astaga. Permen khusus itu sudah habis semua, bahan-bahannya pun langka dari awal. Baiklah, setelah memakannya, apa mama jadi membaik? Tidak. Akhir-akhir ini mama sering bicara aneh, perilakunya pun aneh. Terkadang, mama sampai tidak mengenaliku. Tant, kapan mama akan sembuh? Tak lama lagi. Bella. Mama mau akan segera pula. Sudah waktunya mengakhiri ini. Tuan. Nyonya sedang tidak sehat belakangan ini. Kondisinya semakin memburuk. Dia terus mengantuk dan hampir tidak makan. Dia tak izinkan siapapun membawanya keluar dengan kursi roda. Dia terus bergumam, hal tidak jelas, omongan aneh. Sudahkah Bunda berkonsultasi ke dokter? Mungkin trauma kecelakaan menyebabkan gangguan emosional. Atau masalah saraf? Kupu-kupu. Banyak sekali kupu-kupu. Anna. Siapa kamu? Kamu mirip sekali dengan sosok di lukisanku. Ah, ular. Ada ular. Jangan mendekat. Ular. Anna. Ular. Lihatlah aku. Tidak ada ular. Tak ada apa-apa di situ. Jangan takut. Aku akan melindungi saat ayahku pulang. Ayahku yang gagah kembali. Kita berdua akan aman. Mungkin. Ini adalah takdir. Kamu menjadi seperti ini. Me lupakan semua sakit. Bahkan, melupakan aku juga. Mungkin ini lebih baik. Begini adanya. Aku akan selalu menjagamu. Drama sesungguhnya akan segera dimulai. Kak Anna, sudah lebih baik? Aku buatkan bubur untukmu. Mas Sean sengaja menyuruhku melakukannya. Kak Anna, lihat aku. Mau makan bubur? Apa lampunya? Atau bohlam? Lampu apa, Kak Anna? Jangan nakuti aku seperti itu. Kau tahu, aku tak bermaksud memukulmu. Tapi jika kondisi mentalmu benar-benar terganggu, aku tak akan pernah memaafkan diriku. Aku bersumpah, jika kau kembali sadar, bertingkah normal lagi, aku akan segera pergi. Kita akan hidup dengan baik mulai sekarang. Setuju? Kumohon, Kak Anna. Baik. Sepertinya kau sudah gila sungguhan. Kak Anna, lihat aku sekarang. Aku tinggal di rumahmu. Tidur dengan pacar. Sean tak bisa meninggalkanku, katanya. Cebu. Lebih menggairahkan dari punamu. Kupu-kupu. Biarkan kupu-kupu masuk. Kupu-kupu. Aku menghabiskan uangmu.
Perusahaan yang kau kelola. Untuk keluarga Gordon. Sekarang, Sen Siap-sen, dihabiskan untukku. Bagaimana perasaanmu? Karena ini, Aku. menyiksa. Putrimer. Sendiri. Putri. Kesayangmu, Tersayang. Bella Sunggut Bodo. hanya butuh beberapa permen untuk menipunya seperti ini. Sekarang dia pada semua perkataanku. Termasuk. Memberimu makan sendiri. Permen yang membuatmu jadi bodoh. Permen ajaib. Katakan. Saat Bella besar nanti, Dan tahu dialayong. mengubah ibunya sendiri jadi begini. Akankah dia membenci dirinya? Akankah dia juga jadi gila? Bagaimana rasanya? Apa yang kau rasakan sekarang? Aku harus bertahan. Demi anakku yang malang, aku harus berjuang. Ibu. Dasar jalang kecil. Jika kau mau berpura-pura gila denganku, Kwaki. aktingmu cukup bagus. Tapi jangan lupa, dalam hal akting, aku hidup dari ITU. bagaimana mungkin aku bisa Menepushan Gordon Sampai. terobsesi padaku? Dia bodohnya mengira aku putri orang yang menyelamatkan nyawanya. Bubur ini, sayang jika tak diminum. Lebih baik untuk keramas. Oh, benar. Apa kau pikir? Aku ceroboh sampai lupa dengan kamera? Sudah kucabut sejak lama. Sampai jumpa, adikku tercinta. Ada kejutan besar untukmu. Bella. Lihat, ibu sudah tak mengenali dirimu. Ibu, ada apa? Ibu, kenapa terjadi? Aku Bellamu. Jantungku berdegup, kencang sekali, ingin ku pegang Bella untuk tenangkan dia. Medicine Clayton Pasti. Menatapku tajam, hanya bisa kertakkan gigi. Bella, permen ajaibnya. Tidak mempan. Main di luar, sendirian dulu. Dasar penyihir kecil. Entah kau benar gila, atau pura-pura, tak bisa lolos dariku. Malam ini, akan kubuat putri minum obat, penjadikan bodoh. Sepertimu. Mama, tolong. Bella dalam bahaya. Bella. 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 Jangan sakiti aku. Bella. Medicine Clayton, apa yang kau lakukan? Kau di sini. Tak perlu berpura-pura. Kau lemah. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Anna Joyce. Ketangkap kau.
Apa yang terjadi di sini? Kakak Sean, tolong aku. Dia mencoba membunuhku. Dia sama sekali tidak gila. Ini semua hanya akting. Saat aku sedang tidur, dia mesak membawa pisau dan mencoba menusukku. Anna Joyce. Berapa lama kau pertahankan kegilaan ini? Bella. Bella kedinginan. Mendekatlah ke Mama. Ayo berpelukan dan tidur. Cucup. Kondisi mentalnya sudah jelas memburuk. Dia tidak bermaksud melukai kamu dengan sengaja. Kau salah. Dia berpura-pura semuanya. Tidakkah kau lihat dia mengacungkan pisau itu? Dia benar-benar ingin aku mati. Sudah cukup. Aku akan membawamu membalut luka itu. Ibu. Ibu. Antar Nyonya kembali ke kamarnya. Kirim dua penggawal tambahan. Untuk menjaga pintu, tanpa izinku. Dia dilarang meninggalkan kamar ini lagi. Silakan du duc. Saya datang untuk Aliwaris keluarga Clayton. Itu saya. Jordan Allen, siap melayani. Dari sindikat Taring Serigala, penjaga pribadi bos Gavin Clayton. Tuan Allen. Madison Benar-Benar. Darah daging sendiri Paman Clayton, sebagai putri kandungnya. Kami akhirnya berhasil menemukanmu. Tahukah seberapa sulit kami mencarimu? Seluruh sindikat dikerakan. Dulu bos sering bilang, putrinya mewarisi sifatnya, pemberani di hati, bongkar 3 senjata di usia tua. Dia berjanji, saat keadaan tenang, kami akan bangun kembali Wolf Fang denganmu sebagai alfa. Tepat. Benar. Nona Madison. Tuan Gordon. Hari ulang tahunnya 2 hari lagi. Kita harus beri penghormatan. C'est-tu jus? Ini penting. Madison. Kau terus menunda. Saat di luar negeri, sekarang saatnya. Kali ini, Ku akan bawa aku. untuk hormati penyelamat, berikan aku kelegaan ini. Tapi. Hal sepenting ini, kenapa dirahasiakan? Bagaimana saya bisa tahu? Hammond Allen. Sean. Tenang saja. Makam ayah. Tersembunyi dengan baik. Loser. Aku akan ajak semua untuk berziarah. Paman Allen. Adalah orang paling dipercaya ayah sejak dulu. Bodoh. Tant Wells. Kesopananmu di mana? Tak lihat ada tamu? Kau ganggu tamu kita. Bawa dia masuk sekarang. Ini. Hammond Allen. Mohon dimaklumi, dia tidak bermaksud memanggilmu bodoh. Dia temanku. Pikirannya sudah tidak waras sejak gangguan mentalnya. Kak Sean baik hati mengizinkannya tinggal di sini. Untuk pula. TAPI. Dari mana dia tahu panggilanku? Nona Clayton. Tuan Gordon. Jika perlu bantuan atau sesuatu. Ini dana dan token peninggalan pimpinan sebelumnya. Sekarang aku akan kembali memberi kabar pada anggota yang tersisa tentang keberadaanmu. Selama ini, kami bersembunyi. Tapi tak pernah berhenti memikirkan pimpinan kami mulai sekarang. Wolf Fang akan tunduk padamu.
Jadi penyelamatku punya koneksi kuat. Tak cuma menyelamatkan putrinya, aku juga terjun ke Jaringan Wolffan. Identitas curian ini milik organisasi Bizzer. Kini tiba-tiba aku jadi Hueris Wolffang. Kedatangan Paman Alet, artinya anggota ayah yang tersebar. Segera berkumpul di sini. Seperti serigala mencium bau darah, saatnya tiba. Bagi keadaan. Untuk berubah. Apa-apaan ini? Kau pura-pura tak tahu? Jangan bersikap polos di hadapan. Sudahlah. Aku tanya kamu. Di mana makam Madison Clayton? Sebenarnya berada? Jika kau diam, Anna Joyce, aku tak akan mengampuni Bella lagi. Kau tak mau. Putrimu yang berharga. Menghabiskan hidupnya. Sepertimu. Akhirnya jadi orang gila. Akan kuberitahu. Tapi aku ikut. Tidak ada kesepakatan. Kalau tidak. Membawa bom waktu? Tapi sekarang aku tak punya pilihan. Dengan si wanita gila di sini. Malah jadi penyamaran yang bagus. Tentu saja, Sister Anna. Sebenarnya, terurung sendirian, pasti sangat mencekam. Sudah lama ingin mengajakmu keluar, untuk menghirup udara segar. Luza, mari ziarah ke makam ayah, untuk berdoa. Minta dia, mendoakan kesembuhanmu. Kau berani menyebut ayah? Anna, di dunia ini terlalu banyak kebenaran dan kebohongan. Siapa yang layak? Tak penting. Yang penting, lindungi dirimu sendiri dan putrimu. Bukan? Pria atau uang tak menarik bagiku. Hanya ingin aku dan anakku pergi dengan tenang. Baiklah. Tapi Anna Joyce, ku peringatkan kau. Saat kita sampai sana, bersikaplah baik dengan sopan. Satu kata salah atau gerakan mencurigakan, niat licik apapun. Kau tahu akibatnya. Kak, Apa maksudmu? bukannya kita. Seharusnya pergi ke tempat menyenangkan? Pas. Kami akhirnya menemukanmu. Si bodoh datang mencarimu. Où est Malène? Aku akhirnya datang menemui. Aku salah. Aku tak jaga baik-baik. Putrimu. Ayah. 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 Kau bohong. Kau bilang, saat aku 7 tahun, kau janji ajakku bongkar. Desert Eagle itu. Dan semur babi. Om bodoh. Kau bilang suka masakan itu. Dulu aku takut taring serigala. Kalian semua mengejek. Nona. Bagaimana dia bisa? Tahu Sinua ini? Paman Allen. Tolong jangan diam Bill Hattie.
Dia secara mental tidak stabil. Mungkin saat aku terjaga malam memikirkan ayah, aku mulai curhat padanya. Ceritakan kisah masa kecilku. Meski pikirannya dia bisa menghafal semua cerita itu. Kini, dia mengoceh omong kosong. Di nisan ini, membocorkan segalanya. Madison. Ini salahku. Aku tak pernah mendengarkan cerita masa lalumu. Anna. Sudah. Hari ini spesial. Macam bénéfacteur. Biasanya aku toleransi kelakuanmu. Tapi hari ini berbeda. Cedera punggungmu kambuh. Saat hujan turun, kau bilang, dapat saat menyelamatkan. Paman. Berjuluk monyet. Emas batangan tersembunyi di bawah lantai studimu. Katamu adalah aset Chaka Zerigala. Kau memberitahunya. Bahkan rahasia ini, Ya, Paman Allen. Aku sering ngombol saat tidur. Dia mungkin dengar semuanya. Kak Anna. Kakak menangis sejak pagi. Sebelum takkan kuat lagi. Ayo pergi. Ayo pulang. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Anna. Sudah kukatakan sebelumnya. Nyawaku diselamatkan sans penyelamat. Kau tahu arti Paman Clayton bagi. Jadi baik-baik. Pulangla. Sean. Dia benar ayahku. Dia sungguh ayah. Sean. Dia ayah kandungku. Jangan buat aku marah di sini. Aku bisa toleransi hal lain. Tapi bukan masalah ini. Jangan main-main denganku. Aku tidak. Seseorang. Antar nyonya kembali ke mobil. Lepaskan aku. Kak Anna, mari pergi. Jika terus begini, Sean akan marah. Aku ingin ajak kakak bersantai. Siapa sangka, ayo pergi. kakap. Di makam bosku, hormatlah. Ayah. Aku tahu. Aku bukan anak kandungmu. Aku tahu aku anak angkat. Tapi kau sudah jelas bilang. Kau akan selalu jadi ayah kandungku. Masalah ini, rahasia ini, akan ikut mati bersamanya. Nona Muda, diselamatkan dari pertumpahan darah dan pembantaian. Untuk melindunginya dari beban dendam. Kami selalu mengklaim. Dia anak kandungnya. Dia membuatku bersumpah. Untuk bawa rahasia ini ke kubur. Aku tak mungkin memberitahu orang luar. Anna. Tak apa. Ayo pulang. Pulanglah. Melukis. Anna. Kau bilang, Paman Clayton ayamu. Bukan ayah kandung? aku tak menyadari. Kondisi mentalmu memburuk segini parahnya Kondizimu. adalah salahku. Tapi akan kulandangi. Putri penyelamatku. Ayah, maafkan anak durhaka ini datang terlambat. Ayah tahu betapa hancur hati selama bertahun-tahun. Ayah, aku sangat merindukanmu, ayah. Nona Muda. Tentang yang Mrs. Gordon sebut tadi, sejak kapan Anda mengetahuinya? APA. Apa maksudnya ini? So, status adopsi. Bukan anak kandung. Masalah ini. Sudahlah. Paman Allen. Jangan dengarkan. Osan orang bodoh.
Dia orang luar, mana mungkin dia tahu? Saya tak pernah memberitahunya. Omong kosong ini. Dia tidak mengerti apa-apa. Jika dia nona muda sejati, pasti mengerti makna pentingnya. Bukan apa-apa. Mungkin saya salah dengar. Bertahun-tahun ini, Anda menderita di luar. Paman Allen, Anda terlalu baik. Sean, ayo pergi. Halo. Ini aku. Ini rumit. Saya curiga. Kita salah orang. Anna Joyce. Apa kau sengaja melakukan ini hari ini? Kau ingin membuatku terlihat buruk di depan Paman Allen. Dia bukan ayah kandungmu. Berhenti berpura-pura. Dasar penyihir kecil. Kau ingin mati? Madison, apa kau di sana? Kakak Sean, kulihat kakak Anna, tidak seperti biasa, sejak pulang dari pemakaman. Aku datang untuk memeriksanya. Cukup. Kau boleh pergi. Paman Allen tadi menelepon. Dia akan bawa bahan-bahan untuk masak makanan spesial. Sebagai kejutan terima kasih. Sean, Nona Clayton. Di mana nyonya rumah? Paman Allen. Anna tidak enak badan hari ini. Dia terlalu memaksakan diri. Tadi pagi. Nanti kubawakan makan malam ke kamarnya nanti. Madison. Coba masakan khas Paman Allen. Daging babi panggang. Aku jarang masak belakangan ini. Paman. Sebenarnya aku sedang diet malam hari. Aku tak bisa makan makanan berminyak begini. Apa katamu? Lezat, enak banget. Daging ini benar-benar lezat. Aku ingin Mama turun ke sini untuk mencoba daging ini. Sudah lama aku tidak bertemu Mama. Sean, lihat betapa perhatiannya anak ini. Keluarga kita berpesta di sini. Bersukaria. Sementara nyonya rumah, ibu kandung anak, terkunci di lantai atas. Bagaimana mungkin ini benar? Paman Allen. Ini kelalaian saya. Akan kuminta Tante Wells untuk mengantar Anna turun. Kakak Anna, duduklah di sampingku. Aku bisa merawatmu lebih baik. Lagi pula, lebih mudah mengawasi Bella. Makan sampai habis. Kenyang yang menyenangkan. Mengusir lalat. Kakak Anna. Cicipilah juga. Madison. Semua memuji masakannya. Sebagai tamu kehormatan hari ini, pasti kau mau menghormati orang tua ini? Lajapila. Ini kesukaanmu saat kecil dulu. Benarkan, Madison, cobalah cicipi. Masakan spesial Paman Allen sungguh luar biasa. Tak ada pilihan. Allen sedang merencanakan sesuatu, tapi aku akan ikuti permainannya. Makan saja dulu. Aku gatal sekali. Madison. Terasa panas. Madison. Apa yang terjadi? Nona Clayton mengalami reaksi alergi. Ambulant. Pangie l'ambulance est 40. Nona Clayton, ayahmu yang telah tiada, sangat menyukai masakan spesial, daging babi kecap pedas, dengan udangku. Kau menyukai hidangan ini sejak kecil, resep yang sama. Jika kau benar anak kandung Clayton, jelaskan ini. Mengapa kau alergi dengan masakanku?
Hammond Allen. Kau tahu, tahun-tahun ini begitu berat bagiku? Ya. Ayah dan aku selalu suka semur babimu sejak kecil. Tapi tinggal di luar negeri. Terlalu banyak seafood ku makan. Ciboku berubah. Sekarang, aku alergi ikan dan udang. Paman Allen. Ini salahku. Madison me mentak perna. Banyak makan seafood. Anna, beritahu Paman Alin. Bagaimana tepatnya kau bisa kena begini? Kakak Anna, lihat dirimu. Episode MU akan dimulai ngelantur lagi. Ayo, aku antar ke atas minum obat. Kita belum selesai bicara, buru-buru kenapa? Aku tak mau pergi, mau daging. Masih lapar. Madison. Tunggu, biarkan dia tinggal. Paman Allen bagian dari kita. Anna, katakan, apa kondisimu terkait dengannya? Hammond Allen. Kondisi kakak Anna sudah memburuk parah. Lihat dia bahkan tak bisa menyusun kalimat yang jelas sekarang. Apa yang kau harapkan? Dari menginterogasinya? Apa kau sengaja berusaha memperburuk penyakitnya? Aku hanya khawatir pada yang perlu perhatian. Pertanyaan sebenarnya, kenapa kalian semua gugup? Bukan, aku hanya tak ingin kondisinya semakin parah. Lagipula, Bella perlu istirahat. Kakak Anna, setuju bukan? Anak-anak perlu istirahat cukup agar tetap sehat. Aku hanya ingin tahu, bagaimana bisa yang alergi pada makanan kesukaan ayahnya sejak kecil benar anak kandungnya? Madison Clayton. Aku tanya terakhir kali. Siapa dirimu sebenarnya? Siapa aku? Hammond Allen. Justru itu yang harus kutanyakan padamu. Siapa kamu? Bibi Wells. Apa nyonya menyuruh? Waktu itu, menghubungi diam-diam. SI so-called Paman Allen ini? Hakshan. Sekarang kau lihat. Semua ini, akal bulusnya. Dia bayar orang ini menjebakku. Semua rekayasa. Gangguan mentalnya. Sepenuhnya berpura-pura dari awal. Tante Wells. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nyonya menyuruhku untuk menemukan Tuan Allen. Anna Joyce. Apa dia berkata jujur? Ya, Penyakitmu selalu palsu. ya. Panjaga. Bawa dia kembali sekarang. Kunci tanpa boleh dikunjungi. Berbohong padaku? Aku paling benci kebohongan. Tuan Gordon. Kebenaran masalah ini masih belum terbukti. Siapa penipu sebenarnya? Masih tidak jelas. Kebenaran? Kenyataan menurutku adalah kalian semua memperlakukanku seperti bodoh, menganggapku boneka. Hammond Allen. Masih kusapa dengan hormat sebagai paman. Anna Joyce, berapa dia membayar untuk akting rumit ini? Dan kau, Anna Joyce. Tak Kuzanka, kau begitu licik. Saudara Sean, dia setia padamu. Kau malah apa? Bermain bodoh di sini. Utak-atik simpatinya. Rencana brilliant yang kau buat. Antar dia kembali segera. Sekarang juga, ini urusan keluarga. Akan kuselesaikan sendiri. Jangan berani-beraninya ganggu ibuku. Kita harus kendalikan situasi ini. Akutakan Izinkan. Nama baik keluarga Gordon ternoda hari ini. Suda. Tante Wells.
Bawa Bella ke kamarnya. Ini bukan urusannya. Madison. Antar Nyonya ke apartemennya. Baik. Serahkan Anna Jones padaku. Sean Gordon. Sampai kasus ini tuntas diselidiki, tak ada yang boleh pergi. Pas mon haleine. Seya Mangormati Bapak. Tapi ini urusan keluarga. Jangan coba kesabaran saya. Siapa yang berani coba? Dua pecundang ini mau menghalangi aku? Wolf Fang Dan Blockhead Legendaris. Hari ini akan kami tunjuk pada kata dalam tempurung seperti apa kekuatan sejati. Pas mon haleine. Ini terakhir saya memanggil Bapak. Jika tak segera pergi, jangan salahkan konsekuensinya. Tak keduga Tuan Muda Gordon. Yago Belladiri. Masih banyak kejutan hari ini. Kalau tak mau pergi sekarang, tak akan bisa pergi selamanya. Paman Blockhead. Awas. Mazi Berpura-Pura Sekarang. Hari ini aku akan membuat pemain bayaran yang cuma akting menjadi kenyataan. Tenang saja, Anna. Kemampuan bertarungku diajari langsung ayahmu. Bukan sembarangan Preman Kampungan bisa mengalahkanku. Dasar jalan. Setelah semua persiapanku, kau hampir menggagalkan semuanya. Madison Clayton. APA yang kau lakukan? Menurutmu kenapa? Aku di sini untuk mengantar malam ini selamanya. Tak ada lagi kesempatan untuk tipu muslihat. Anna Joyce, kau takkan bisa mengalahkanku. Bicaralah. Orang tidak stabil mental, dengan penyakit parah. Setelah menyerahkan Simua Hartanya, bunuh diri. Karena rasa bersalah dan putus asa. Cerita yang masuk akal? Dunia akan percaya. Dengan narasi ini, bukan? Setelah kau tiada, aku akan merawat Bella dengan baik. Menggunakan uangmu. Untuk membeli permen ajaib bertumpuk. Selamat adikku tercinta. Ahahaha. Berhenti. Nona, kau baik-baik saja? Aku baik, Om Kepala Tulang. Om Monyet? Dasar anak nakal. Ingatanmu tajam. Ini aku, Om Monyet. Lihat. Lihat, sudah kubicarakan. Inilah nyonya kita sejati. NAK. Kita terlambat. Kau sudah menderita. Kak Sean. Ben Gunn. Semua baik. Belum mati. Dia Yago. Tapi otak kurang. Humph.
Tak bisa bedakan benar dan salah. Anna Joyce. Comment lui Arbiaza. Aku benar-benar terkejut. Kau lebih licik dan kejam. Bersekongkol melawan putri pelindungku. Comment Gature Sandiwara Rumiini. Putri pelindungmu sendiri? Schon Gordon. Kau masih bertahan di sini, bergantung pada hayalanmu. Bella, berikan ini ke ibu. Penyakitnya akan sembuh. Ini rahasia kita berdua. Jangan beritahu siapapun. Mengerti? Tidak. Itu tidak benar. Video ini palsu. Dia menjebak. Kau pikir dengan menghancurkan sistem pengawas dan semua kartu penyimpanan, semua akan terhapus? Madison Clayton. Mungkin kau tak tahu. Rekaman pengawasan diunggah ke cloud dan otomatis tercadangkan. Setiap kelakuan jahatmu Ankaman yang kau lontarkan. telah kusimpan dengan rapi untukmu. Ini tidak nyata. Kau memfitnahku. Bukti palsu. Lalu jelaskan bukti ini. Apa laporan DNA ini juga palsu? Ini mustahil. Kau kira. Kotak yang Tante Wells kirim berisi perhiasan untuk menyuap Paman Blochhead membeli kebisuannya? Tidak. Kau salah. Kotak itu berisi sisir lama almarhum ayahku dengan helai rambut Den Seelei Rambutlein. yang kucuri diam-diam dari Kepala Madison Clayton. tanpa sepengetahuannya. Hasil DNA membuktikan tegas Madison Clayton. tak punya hubungan biologis dengan ayahku. Ya. Aku tidak terhubung secara biologis. Di pemakaman waktu itu. Bukan kalian yang bertanya, apakah aku anak adopsi? Benar. Aku diadopsi. Jadi, awalnya aku diadopsi oleh ayahku. Laporan verifikasi DNA ini tidak ada arti. Adopsi? Baik, Kalau begitu hari ini. mari kita klarifikasi status adopsi ini. Kapan kamu tahu dirimu diadopsi? Kenapa waktu Paman Allen bertanya dulu? Kamu bilang tidak tahu? Kalau kamu bilang, Diadopsi. berarti kamu dan ayahku tumbuh besar bersama. Kenapa kamu alergi seafood dan masalah ini? Kenapa tidak ada yang tahu? Kalau kamu bilang, Diadopsi. kenapa Tidak kenal Satupan. teman ayahku? Sama sekali tidak. Kamu tidak tahu apa-apa. Nona Clayton. Aku selalu penasaran soal adopsi ini. Ini rahasia terbesar, bos saya. Dia pernah bilang, "Hey Kami, untuk menyimpan rahasia ini, aku ingin tahu. Bagaimana kamu tahu tentang ini?" Sebelum ayahku dia menulis surat untukku. Dia berpesan untuk membukanya setelah aku dewasa. Dari situlah aku tahu. Aku. Bukan anak kandungnya. Dia mengadopsiku dari anak yatim rekan seperjuangannya. Hah? Bos kami dulu selalu ingin melindungi dengan baik. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kamu menghilang tanpa jejak. Bahkan mengganti nama jadi Joyce. Ayahku hanya ingin bersama kalian semua. Tapi setelah mengadopsi, Aku. dia menemukan ada kekuatan misterius yang menyelidikinya. Bahkan, Memburu anggota Wolfgang. Untuk melindungi semua. ayahku membuat keputusan sulit. Wolfgang. Dibubarkan segera. Semua anggota ganti nama. Putus semua kontak. Ayahku membawaku ke desa kecil. Die sana. Dia bertemu Vanita Bernama Joyce. yang jadi ibu angkatku. Kami bertiga. Menghabiskan masa. Singkat tapi bahagia. Sampai ibuku dibunuh. Ayahku kabur bersamaku lagi. Untuk lolos dari pengejar. Den untuk. Mengenang ibu. Jadi,
Dia ganti nama belakangku. Menjadi Jess. Apa yang terjadi kemudian? Kalian sudah tahu. Setelah ayahku membentuk tim penyelamat untuk menyelamatkan anak laki-laki yang tertimbun reruntuhan. Dia gugur sebagai pahlawan. Sebelum napas terakhirnya, dia menggenggam tanganku erat, begitu erat. Dia berpesan padaku untuk tak pernah membocorkan identitas diri pada siapapun. Dia melarangku menghubungi Siapapun dari masa lalunya. Satu-satunya permintaan adalah agar aku hidup dengan baik. Yang mengikuti pelindungku saat itu, Penuh Lumpo, adalah gadis kecil itu. Kaulah orangnya. Baiklah. Anna Joyce, kau benar-benar mengarang cerita, kisah pilu yang menyentuh. Aku benar-benar tak menyangka kau bisa sebego ini. Saat kau sedang pulih di rumah, di waktu itu, Sensiap malam, aku menceritakan kisah masa kecilku padamu. Ku beritahu tentang ayah dan caranya menyelamatkan orang. Tak Kuzanka. Kau akan mencuri kisah itu dan menghafalnya. Kini, kau ingin memanfaatkannya untuk merebut posisiku? Kakshan. Dia membohongimu. Dia sedang berakting. Berakting? Tracy lad. Maukah kau terus berpura-pura? Dari mana kalian dapatkan berkas-berkas ini? Memang butuh usaha keras. Berkasmu memiliki 10 tahun pengalaman kosong. Dan saat kau dan Sean Gordon bertemu di luar negeri, itu bukan kebetulan. Ini direncanakan matang olehmu. Mustahil. Kami bahkan temukan saksi. Seseorang. Nona lad. Interogasi mereka terlalu kejam. Aku tak tahan lagi. Sebelum ini, Nona Lat menghubungiku dan suruh selidiki Tuan Gordon. Dia terus bilang kalau bisa gantikan Nyonya, dia akan beri banyak uang padaku, banyak sekali. Aku dibutakan keserakahan. Jadi ku beritahu dia tentang Tuan Gordon dan putrinya. Ku beritahu semuanya. Lalu dia ganti nama jadi Madison Clayton. Saat itulah dia dekati Tuan Gordon. Aku salah. Aku bersalah. Kumohon, maafkan aku. Aku mohon. Apa yang terjadi di sini? Kakshan. Bukan seperti itu. Meski aku bukan dari keluarga Clayton, meski namaku Tracilat, aku sungguh mencintai Kakshan. Aku hanya ingin bersama selamanya. Karena itu aku buat alasan untuk mendekati Kakshan. Aku benar-benar mencintai. Kau sebut itu alasan? Di hidupku, hal yang paling kubenci adalah dibohongi tentang ini. Aha. Sean Gordon. Aku mohon pada, berikan aku satu kesempatan terakhir. Tolong? Bawa Pergidia. Serahkan ke polisi. Aku sangat bodoh. Terbohongi olehmu selama ini. Anna Joyce. Jangan kira kau menang. Jangan beri aku celah. Aku takkan membiarkanmu lolos. Takkan pernah memaafkanmu atau putri. Kau akan menyesal. Perempuan KG ini sudah lama menindas nona muda, cuma dikirim ke polisi? Itu terlalu ringan. Kini kebenaran telah terungkap. Beberapa jabatan perlu penyesuaian. Paman-paman, silakan berdiri. Jangan berlutut seperti ini. Dai matamu. Aku akan selalu menjadi gadis kecil yang selalu mengikutimu. Anna. Aku salah. Aku salah menilaimu bulan-bulan ini.
Kau menderita tanpa alasan. Perlakuan tidak adil? Ini kau sebut tidak adil? Rasa terima kasihmu. Saat tertabrak mob bergulat antara hidup dan mati, Kau memanjakan pembunuh. yang cuma terluka ringan. Kau mengkhianati. Sinta kita. Untuk Madison Clayton penipu itu. Kau membiusku. Berusaha membuatku terlihat gila. Kau keliru menyebut kesetiaan. Kakiko. Takkan pernah pulih. Putri kita Bella Bella. hampir menjadi penyandang cacat dermawanmu. Dan kau bilang, ini masalah kecil? Schon Gordon. Apa yang terjadi antara kita? Sudah melampaui sekadar perselisihan. Anna. Aku hanya. Anna. Dia baik-baik saja. Dia hanya kewalahan. Dan kelelahan fisik. Karena bekerja terlalu keras. Paman monyet. Paman kepala tulang, bawa aku pergi. Kumohon, bawa aku bersamamu. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Anna. Aku takkan biarkan kau pergi. Mafkan aku. Beri kesempatan jelaskan. Semuanya bisa dijelaskan. Aku akan habiskan sisa hidup untuk menebus kesalahan. Kumohon jangan pergi. Tolong. Bawa aku pergi. Bawa Bella juga. Bawa Bella ikut kita. Tenang, Nona. Kami di sini. Bella akan aman. Anna. Tuan Gordon. Sudah cukup bicara. Kita harus pergi. Bawa Nona sekarang untuk perawatan. Mulai hari ini. Takkan Ada. Yang sakiti dia lagi. Anna. Menyakir. Nyonya Joyce. Tuan Gordon sudah menunggu di luar sepanjang siang. Hanya untuk bertemu dengan. Apa kau benar-benar tak mau menemuinya? Beritahu dia. Aku tak ingin menemuinya. Tak perlu datang lagi. Anna. Aku tahu kau tak mau menemui. Tapi Bella butuh barang-barang ini. Bisakah kau pertimbangkan? Demi Anna kita. Biarkan aku menemui Bella. Dan menemuimu. Sekali saja. Tolong. Nyonya Joyce. Apa kau akan menemuinya? Sampaikan padanya. Untuk meninggalkan barangnya. Dia boleh menemui Bella. Tapi aku tak akan menemuinya lagi. Saat ini, dia terlihat seperti ayah yang menyayangi putrinya. Tapi aku tahu, Tak ada jalan kembali. Antara kita. Setelan ini, bagaimana kau menyetrikanya? Apa ini layak dipakai? Tuan Gordon. Setelah Tuan, selalu ditangani, langsung oleh Nyonya. Gordon. Katanya pria harus tampil rapi. Di acara penting. Makanya dia selalu menyetrika sendiri. Tante Wells. Sakit kepalaku kambuh. Buatkan aku, suppenant. Sekarang, Tuan Gordon. Saya tidak tahu kerennya. Bahan-bahannya rumit. Dulu, New York. Gordon selalu. New York. Gordon membeli bahan. Dan menyiapkan supnya sendiri. Oh, ngomong-ngomong. Dia pernah terbakar. Saat membuatnya. Tapi dia melarang saya memberi tahu Tuan. Pergi.
Sekarang, Tuan tak pernah tak semua ini. Istri yang setia. Sungguh kerugian. Tian Gordon, ada masalah. Semua pemasok memutus hubungan dengan kita. apa yang terjadi? Kata Amerika. Mereka hanya bekerja sama dengan kita sebelumnya karena Nona Joes. Sekarang Nona Joes sudah memutuskan hubungan dengan Gordon Corporation. Mereka tak perlu lagi mempertahankan hubungan bisnis dengan kita. Tuan Gordon, kita butuh solusi cepat. Pemasok kita selama ini dikelola Nona Joes. Jika pemasok berhenti mengirim barang sekarang, Gordon Corporation akan mengalami kerugian besar. Anna. Copie la rue Madame Bégini. Mau begadang lagi? Kamu tidur saja. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Kamu istirahat dulu. Aku akan urus ini besok. Kamu bekerja keras sekali. Cuma ingin membantu semampuku, itu saja. Lagi pula. Kita satu tim. Saillant. Kamu sangat perhatian. Aku pasti pernah menyelamatkan Alam semestadi. kehidupan sebelumnya, hingga pantas mendapatkan seseorang seperti Tuan Gordon? Apa Bapak mendengarkan? Tuan Gordon. Anna. aku salah. Aku akan membawamu kembali. Acuber sympa. Aku akan menemukan. Metode pengukuran tekanan darah ini berbeda dengan cara dokter biasa, bukan metode yang umum. Anna. Aku hanya ingin sangat bertemu denganmu. Aku tahu tak pantas mendapatkannya. Tapi aku tak bisa mengendalikan diri. Setiap kali aku menutup mata, aku melihatmu terbaring di lantai, diselimuti darah. Kau menunjukku dan mempertanyakanku. Berikan aku kesempatan lagi, kumohon. Jika kau maafkan aku, akan kulakukan apapun yang kau minta. John Gordon, tahukah kau? Kasih yang datang terlambat lebih murah dari rumput liar. Itu tidak benar. Kaulah yang selalu kucintai. Aku hanya salah mencintai orang. Aku Keliru Manganga Praza Terimakazi. Sebagai perasaan pada medis, kewajiban dan cinta. Diameni Puku. Aku. Kau salah mencintai orang? Tidak, John Gordon. Kau bukan salah mencintai. kau tak pernah benar-benar mencintai siapapun juga. Kau mencintai citramu sendiri sebagai pribadi penuh rasa syukur dan pahlawan mulia. Madison Clayton. Hanya properti dalam pertunjukan ego. Dan aku Adalah harga yang kau bayar. untuk melindungi properti itu tanpa ragu-ragu. Kau bukan salah mencintai. Kau hanya terlalu egois. Bucan Bégicu. Bukan seperti itu. Apa kau akan menyakitiku lagi? Akan kubuktikan pada cintaku tulus, Peunier Salampu. bukan palsu. Akan kubicarakan pada cintaku ini nyata dan penyesalanku tulus. Apa kau akan menyakitiku lagi? Jika menyakitimu membuatmu mengingatku, aku akan menerimanya. Tapi aku tak tega menyakitimu. Aku akan menebus dosaku sendiri.
Ana. Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Aku baik. Schon Gordon. Bahkan dengan nyawamu, kau tak bisa buktikan apa-apa. Saat kau memilih, Meni Akitiku. Kau sudah mati. dalam hatiku, Ana. Ana. Seseorang, kemarilah, bantu aku bangun. Jangan Piuan Tenaga. Kau saja tak bisa bangun dari tempat tidur. Mau ketemu siapa menurutmu? Legipula, Nyonya, tak ingin bertemu denganmu. Buat apa menyiksa diri? Tidak, dia pasti mau. Dia harus menemuiku. Aku harus minta maaf. Langsung padanya, agar dia mengerti. Aku salah. Salah? Kau pikir permintaan maaf bisa hapus perbuatan pada Nyonya? Sean Gordon, kau sudah dewasa. Bertanggung jawablah. Yang kau butuhkan sekarang bukan mengejar dirinya, tapi sembuh total. Pikirkan Bella. Dia sudah punya ibu di rumah sakit tanpa kepastian Terrace Cow. Dia tak bisa punya ayah yang tak peduli diri. Nyonya, Sean Gordon masih berlutut di luar. Terendam hujan berhari-hari. Sekarang jetima dan menkicau. Jika begini terus, dia akan hancur. Aku tahu kau benci dia, dan tak mau menemuinya. Tapi Bella tak boleh kehilangan ayahnya. Kumohon, timui dia sekali saja, akhiri dengan baik, atau beri dia nasihat. Jangan by Arkan Jamati di luar sana. Elder Clayton Tuas menyelamatkan nyawanya. Jika Jamati sekarang, itu sia-sia belaka. Ana. Akhirnya kau mau menemui. Sean Gordon. bangun sekarang. Hentikan. Drama kasihan diri ini. Ini percuma. Saya kesini hari ini. Bukan karena lemah. Atau untuk memaafkanmu. Saya hanya ingin kau tahu, saya tidak akan berubah pikiran. Tidak pernah. Lupakan semua ini. Tapi kita masih punya Bella. Jika kau benar peduli, Pada kesejahteraan Bella. pergilah sekarang. Sembuhkan lukamu. Jadilah CEO sejatimu. Tapi jika kau terus mengganggu saya, Seperti ini, kita akan bertemu di pengadilan. Saya akan mengajukan cerai. nanti kau akan kehilangan Hak asuh anak. ETC Bella. Ilan. Semuanya telah hilang. Kau tak ingin aku. Bella juga begitu. Mengapa aku harus hidup? Apa gunanya? Tak bisa melanjutkan. Tak mau hidup? Hidupmu bukan milikmu untuk diakhiri. Hayaka. Menyelamatkanmu dari reruntuhan gempa dengan nyawanya sendiri. Beraninya kau bilang tak mau hidup jika masih punya nurani. Ingat pengorbanan penyelamatan ayahku. Hiduplah dengan baik, dengan kesempatan kedua yang ia berikan. Jadilah orang yang layak. Aku sekarang mengerti. Ana. Aku takkan biarkan Paman Clayton. Mati sia-sia. Bagus kau mengerti. Ingat ucapanmu hari ini. Ayo pergi. Ana. Ana. Paman bodoh. Aku ingin cepat pulih dan bawa Bella pergi dari sini. Ke tempat yang tak ada kenal. Kita mulai hidup baru. Tuan Gordon,
Akhirnya kau sadar. Pergy. Kerahkan semua sumber daya. Selidiki Madison Clayton. Tidak. Gali seluruh latar Pracila. Seumur hidupnya, dari lahir hingga kini. Jangan lewatkan detail apapun, selidiki tuntas. Ya. Akan kubeberkan sendiri. Rencana busuk ini yang hancurkan keluargaku. Anna Joyce. Ini semua salahmu. Kau yang lakukan ini. Kau biraku kehilangan segalanya. Semua, seharusnya, milikku. Sean Gordon milikku. Harta keluarga Gordon milikku. Semua seharusnya jadi milikku. Anna Joyce. Hari ini, aku di sini untuk akhiri hidupmu. Tuan Gordon. Kami dapat kabar penting. Mobil penjara yang menggangkut Madison Clayton alami kecelakaan. Beberapa narapidana kabur, termasuk Madison Clayton. Pengejaran sedang berlangsung. Apa? Madison Clayton kabur? Ular itu takkan berhenti. Sebelum balas dendam. Dia akan memburu kita. Sial. Anna. Anna dalam bahaya. Hentikan. Tolong, siapa saja. Tolong. Anna Joyce, teruskan, berteriaklah. Kau boleh berteriak sampai suaramu habis. Takkan ada yang datang menolong. Seluruh rumah sakit jiwa ini, sepenuhnya sudah berada di bawah kendali. Kau takkan bertahan sampai malam. Hahaha. Jangan. Bisa tolong ambilkan segelas air? Terima kasih. Kamu baru di sini, ya? Jangan-jangan Sean Gordon mengirim. kau ke sini lagi? Oh, ya Nyonya. Ini hari pertama saya di sini. Saya tidak kenal Tuan Gordon. Nah, detak jantung Nona tiba-tiba meningkat drastis. Apakah Nona baik-baik saja? Saya baik-baik saja, hanya mimpi buruk. Nyonya, airnya sudah siap, Nyonya. Apa yang salah dengan perawat ini? Kenapa dia kabur saat melihat? Apa aku terlihat menyeramkan? Ini aneh. Ada APA, apa kamu baik-baik saja, Nona? Tenang saja, dia baik-baik saja, cuma mimpi buruk. Tunggu, perawat tadi bersikap aneh. Sangat mencurigakan. Sister. Wah.
Verita terkini, hari ini sekitar pukul 15, mobil angkut tahanan dari LP Kota 1 menuju LP Maksimum Provinsi terlibat dalam tabrakan beruntun. Dalam kekekon, beberapa narapidana berbahaya kabur dari pengawalan. Bahaya. Bella dalam bahaya. Kamu. Nyonya Clayton, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Aku datang untuk menjemput putriku tercinta dan membawanya pulang. Kakak perawat. Hinai here. Jangan sakiti perawat. Ayahku akan menghukummu. Dasar anak kurang ajar. Berani sekali kau, minggir. Lepaskan, monster. Orang tuaku akan menyelamatkanku. Nona, kita sudah terlambat. Perawat penjaga sudah pingsan. Bella. Dia diculik. Anna Joyce. Mau putrimu tetap hidup? Ibu, tolong aku. Bella. Madison Clayton, lepaskan dia. Ayo hadapi aku. Untuk menyelamatkannya? Tentu saja. 1 jam. Sean Gordon datang sendiri mendorongmu ke alamat Ingat, hanya kalian berdua. Orang tambahan, atau terlambat 1 menit. Aku bisa melakukan hal yang kau tahu bisa kulakukan. Seperti yang kau tahu. Nona, tidak mungkin. Ini jelas jebakan. Kami akan kerahkan tim segera. Siapkan operasi penyelamatan. 70% peluang berhasil. Untuk selamatkan Bella. 70%. Paman monyet, aku tak mau pertaruhkan nyawa Bella dengan peluang 30%. Tak bisa ambil risiko itu. Hutang ini antara aku dan Sean Gordon. Kita harus selesaikan sendiri. Tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Nyawaku Adalah pemberian ayah. Hari ini. Aku akan menukar nyawa ini. Untuk Bella. Tidak. Kau salah, Sean Gordon. Yang dia mau, Bukan nyawamu. atau nyawaku, dia ingin pilihanmu. Memaksamu memilih. Antara aku dan Bella. Dengan tanganmu sendiri, melihatmu menderita. Mentalmu hancur. Melihatmu tinggalkanku lagi. Untuk orang lain. Jadi, Kita pergi bersama. Akhirnya kau datang. Bagus, sekarang, putuskan pilihanmu. Anna Joyce, dan si kecil sialan ini, hanya satu yang selamat hari ini. Sean Gordon, kau yang tentukan. Pilih siapa yang akan kau dorong sendiri. Yang satunya, akan hidup. Madison Clayton. Dasar gila, luapkan amarahmu padaku. Bukan pada anak itu. Jangan sakiti dia juga. Sean Gordon. dorong aku, selamatkan Bella. Tidak. Aku tak bisa. Aku tak boleh buat kesalahan lagi. Aku benar-benar. Ambil nyawaku. Untuk selamatkan putriku. Jangan berani-berani. Anna, jangan takut. Aku di sini. Takan Kubiarkan Koter Luka. Jangan bergerak. Diam di tempat. Sepertinya. Kali ini aku tak salah pilih.
Ayah. Bella. Anna. Aku datang menemui Madison. Tracy Ladd. dia sudah divonis. Menyetir mabuk menyebabkan kecelakaan, memalsukan bukti, percobaan pembunuhan berencana, beberapa dakwaan digabungkan. Hukuman yang sangat berat. Sisa hidupnya mungkin akan dia habiskan di penjara. Kudengar. Dia tidak bisa menerima vonisnya. Dia sudah gila. Dia pantas mendapatkannya. Tapi baginya, mungkin ini semacam kelegaan. Lagi pula. Dia tidak perlu Memutar otak lagi, meniru orang lain. Dia bisa tenang, menjadi dirinya sendiri. Bahkan jika itu, sebagai orang gila. Oh, benar. Aku sudah menggunakan semua aset Pribadiku. untuk mendirikan sebuah yayasan amal. Nama yayasan ini adalah Yayasan Angel Bella. Ini akan secara khusus Digunakan untuk membantu anak-anak yang terluka, putus sekolah, dan yatim piatu karena bencana alam. Aku akan menghabiskan sisa hidup mencoba mengelolanya dengan baik. Sean Gordon. Kupikir kau adalah, Kesel Amatangku. tapi aku tidak menyangka kau menjadi pisau yang menusukku. Sean Gordon. Kau tak perlu khawatir lagi tentang membalas budi. Budi yang kau berutang pada ayahku. Sudah terbayar. Rasa bersalah dan penyesalan akan menemanimu sepanjang hidupmu. Disiksa mental hingga mati adalah hukuman terakhirku untukmu. Dalam beberapa hari, aku akan bawa Bella ke rumah lama. Paman Monkey. Sudah mengatur segalanya untuk kita. Semua sudah beres. Maaf. Meski aku tahu 3 kata ini, tak peduli apa yang kukatakan, tak akan bisa menebus apapun. Tapi, Aku tetap ingin mengatakan, Aku. Aku tidak menerimanya. Dengan alasan apa? Satu kata, maaf. MU ini bisa menghapus semua luka yang kuderita. Ini tidak adil. Bagiku. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Anna. apakah kau benar-benar tak memberiku kesempatan lagi? Sean Gordon. Kau akan selalu menjadi ayahnya Bella. Kau bisa menjenguknya kapan saja. Bella. Kemarila. Pelan-pelan, kemari. Bella. Pamit dulu sama papa. Papa, ingat jenguk Bella ya. Pasti. Papa pasti akan datang. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pergi.